Hari ini Pastor mau menyampaikan adalah satu tema yang kelihatannya mudah, kelihatannya biasa, but it's actually in our daily life is very difficult to apply it. Sangat sulit untuk dilaksanakannya. Temanya adalah rejoice in the Lord always. Bersukacitalah senantiasa selalu di dalam Tuhan. Kalau Thanksgiving celebration biasa budayanya seperti kayak lebaran. Orang-orang pulang kampung, kumpul. Pas malam lebaran, waktu hari pertama, kedua. Silaturahmi, makan bersama dengan family, ketupat. Saling bermaaf-maafan. Saling mengampuni. Dan biasanya satu anaknya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera bisa kumpul sama-sama. Ini satu keluarga ini omanya mengundang anaknya dan pastinya anaknya akan membawa anaknya juga berarti cucu omanya. Opa sudah meninggal dunia. Nah oma sejak dari cucunya lahir belum pernah ketemu. Namanya Steve. Kemudian oma mengundang keluarga mempersiapkan makanan. Biasanya kalau Thanksgiving itu ada turkey atau makanan-makanan tradisional kalau lebaran itu ketupat. Terus waktunya makan bersama-sama, oma berkata, "Come on guys, everyone. My son, daughter, and grandchildren, let's have dinner. Family dinner together." Semua datang ke meja makan, duduk. Terus kemudian si oma ini kan karena baru pertama kali ketemu sama cucunya Steve. "Hey Steve, how are you, oma? So happy that you can join us in this Thanksgiving celebration." Terus omanya bilang, "Let us pray before kita menikmati berkat Tuhan." Anak itu berkata, "No, I don't want to pray. I don't want to eat, oma." Omanya kaget. Kok attitude cucunya seperti ini? Omanya masih sabar, omanya bilang, "Ayo dong, come on. We have to give thanks to the Lord." Untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Grandson, dia bilang, kita harus bersyukur pada Tuhan. "No, Oma, I don't want to eat and I don't want to pray." Saya gak mau makan dan saya gak mau berdoa. Terus omanya bilang, "Steve, come on. Ini tradisi kita semua. I don't know what you've been doing at your home. But at Oma's place, before we enjoy God's blessing, we should give thanks to the Lord and let us pray, then we can eat together." Terus kemudian anak itu berkata, "No, Oma, I want to pray and I want to eat if Oma prepare in this dinner lobster and giant shrimp, then I want to pray and I want to eat." Kalau oma siapkan lobster dan udang yang besar, baru saya mau berdoa dan mau makan. Tanpa saudara sadari, ilustrasi ini berbicara kepada kita semua di tempat ini. Kita tidak selalu bersyukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan siapkan di piring makanan kita. Benar. Piring makanan kita bukan makanan yang di piring, saudara, makanan Padang atau apapun, bukan. Tapi dalam piring kehidupan makanan saudara. Kita bisa bersyukur dan berkata Tuhan baik kalau di piring kehidupan kita ilustrasinya adalah lobster and giant shrimp. Kita berkata, "God, you are so awesome. God, you are so good." Kalau saudara punya banyak uang untuk saudara bisa shopping for this coming Christmas time. Kita bisa bersyukur kalau kita nggak sendirian. Tapi bisa nggak kita bersyukur sama Tuhan pada saat kita mengalami ketakutan, masalah, hidup yang keras, tekanan hidup yang datang silih berganti. Salah satu anak rohani saya yang di Bali berkata, "Dad, life is so tough." Terutama sejak COVID-19 epidemic ini.
Dan mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan in this Thanksgiving celebration, Pastor Ed. Karena apa yang tersedia di dalam piring kehidupan saya is just a yucky stuff. Nggak enak yang ada. Tapi hari ini kita mau belajar the secret of Thanksgiving. The secret of Thanksgiving sehingga kita bisa bersyukur adalah memiliki rasa cukup, contentment. Katakan rasa cukup. Semua sama-sama katakan rasa cukup. Waktu kita bisa memiliki rasa cukup, bisa yang namanya rejoice in the Lord always. Dimanapun Anda menemukan rasa cukup, Anda akan bisa mudah berasa rasa syukur. But whenever you find discontent, you will always find grumbling, complain. Kalau saudara nggak punya rasa cukup pasti deh. Saudara kan mengeluh, bersungut-sungut, semualah kerjaan nggak enak, hidup nggak enak, sekolah nggak enak, semua nggak enak. Karena itu dalam Filipi 4 ayat 11-13 Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sesuatu pelajaran yang luar biasa. Ucapan syukur dan rasa cukup ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Contentment and thanksgiving are virtually inseparable. Tidak bisa terpisahkan. Satu hal yang mustahil orang mengucap syukur kalau dia nggak pernah rasa cukup. Tapi kalau kita rasa cukup dalam segala hal, maka mudah kita akan mengangkat tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Benar nggak saudara? Amin saudara. Jadi rasa syukur dan cukup ini nggak bisa dipisahkan dalam Thanksgiving ini. To rejoice in the Lord always. Rasul Paulus karena bikin kegaduhan setelah dia bertobat dan berjalan ke Damaskus berjumpa Tuhan Yesus. Dia orang Farisi, orang Yahudi nomor 1. Istilahnya seperti kayak Perdana Menteri. Dan saat ini yang tadinya membunuh pengikut Kristus saat ini radikal buat Yesus. Dan ditangkap, dimasukin ke dalam penjara. Ini ayat ini berbicara seperti ini. Di dalam penjara dijaga ketat dengan serdadu-serdadu orang-orang pilihan. Kalau saudara masuk, saudara akan kaget, saudara gak akan lihat Rasul mengeluh bersungut-sungut. Gimana sih Tuhan? Setelah saya melayani Tuhan, saya kembali ke jalan yang benar. Kok ini yang saya dapatkan dalam hidup? Saya dicambuk, saya dikhianati, saya dimasukin ke dalam penjara. Enggak. Waktu saudara masuk, misalnya saudara dalam keadaan saat itu. Saudara akan lihat Rasul Paulus di atas kertas dengan pena menulis surat yang ada di Alkitab. Karena sebagian besar surat di perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Beberapa ayat dengan cepat, 4 ayat ini saya kasih tahu apa yang dia tulis dalam keadaan dia tertekan dalam kegelapan. Filipi 1 ayat 3. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. I thank God. I thank my God upon every remembrance of you. Filipi 1 ayat 21, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa saudara? Keuntungan. For me to live is Christ and to die is gain. Ayat 14 Filipi 2. Lakukanlah segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah katanya. Dan terakhir yang menjadi tema khotbah hari ini. Yuk sama-sama Filipi 4 ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Again I will say apa saudara? Rejoice. Inilah seorang, here is the man who is thankful. He is thankful no matter if he lives or he dies. Dia bersyukur mau dia hidup, mau dia mati. Bahkan dia bilang mati adalah sebuah keuntungan. He has a joy that even trouble or trial cannot shake him. Tidak ada yang bisa menggoncangkan dia. Masalah, tantangan, ujian. Karena dia selalu menemukan rahasia thanksgiving. Yaitu rasa cukup. Sehingga dia bisa rejoice in the Lord
always. Hari ini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua. Tidak mudah, tapi ini adalah rahasia obat yang paling mujarab. Karena dikatakan hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang mujarab. Saudara mau terima obat yang paling luar biasa? Yang mau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya lebih antusias lagi dong tepuk tangannya, oke. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengajarkan kepada kita belajar untuk merasa cukup dalam segala hal. Belajar bukan untuk mencukupkan diri. Belajar untuk rasa cukup dalam segala hal. Yuk ayat 11 kita baca sama-sama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada seorang biksu yang memang dia harus melalui tahapan-tahapan sebelum dia bisa diterima menjadi full time biksu. Tahapan pertama pastinya harus melewati satu semedi, meditation, berpuasa, bicara, dan lain-lain untuk mengontrol karakter, sifat, dan personalitasnya. Setelah 10 tahun berjalan, mentornya bertanya, is there anything that you want to tell? Ada nggak yang mau disampaikan? Dia bilang, selama 10 tahun, the food is so bad. Makanannya nggak enak. Wah, mentornya bilang ini dia belum bisa bersyukur. Dikasih lagi kesempatan another 10 more years. Setelah 10 tahun yang kedua, ditanya lagi, okay now, is there anything you want to tell? The bed, come on, are you kidding me? Tempat tidur ini dari pertama kali saya tidur, saat ini udah 20 tahun gak pernah diganti. Dan dari pertama aja udah tidak enak. Bayangkan setelah 20 tahun, semakin tidak enak. Wow, kaget mentornya. Bukannya lebih baik, tambah ganas. Lewatin lagi 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun dia pikir pasti proses selama 30 tahun udah membuat dia sebagai biksu yang lebih wise, lebih bijaksana. Ditanya, ada yang mau kamu sampaikan? Dia bilang, you know what? I quit today. Saya keluar hari ini. Saya gak mau lagi menjalankan semua proses ini. You know, mentornya bilang apa? Sama biksu ini, that doesn't surprise me at all. Saya gak terkejut. Karena kamu dari hari pertama selalu bersungut-sungut dan tidak pernah bersyukur. Saudara kasih, kalau kita gak pernah belajar. Saya pernah menjadi bawahan, saya pernah menjadi atasan di tempat bekerja. Sekarang ini menjadi pastor. Dalam semua level, beberapa hari yang lalu saya ada di dalam kumpulan teman-teman di marketplace. Di dekat kafetaria saya ngumpul, yang saya dengar adalah apa? Mereka bicarakan manajernya, bicarakan direkturnya, bicarakan ownernya, ketidakpuasan di tempat mereka bekerja. Setengah jam, hampir 35 menit ngomong sama saya, 99% itu semua kejelekan, padahal dia masih kerja di perusahaan itu loh. Itu semua yang jeleknya dari A sampai Z, saya udah pusing. Saya bilang, udah you just quit dong. Ngapain sih kamu tuh? Aduh, mengganggu saya aja. 35 menit. Really? Come on, really? Saya bilang, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Come on, really? Kalau saudara di sekolah, kumpul-kumpul, kalau lagi istirahat coba ngomongin apa. Ada pelajaran math-nya, gurunya lah, gak becus lah. Peraturan-peraturannya, saudara gak suka dengan ini, begini. Pokoknya ada aja. Orang dikasih kerjaan, udah berdoa, dikasih kerjaan. Pernah tuh saya kasih kerjaan. Saya suruh kerja ini dulu ya, saya mau proses dulu. Baru cuma 2 hari, aduh capek pastor kalau begini. Males gitu. Ya saya bilang baru, mau dicoba aja udah males kerja. Nggak sungguh-sungguh bekerja, mengeluh, bersungut-sungut. Padahal minta kerjaan. Dikasih kerjaan nggak sungguh-sungguh. Rasul Paulus bilang, dia belajar saudara untuk rasa cukup.
Kenapa saudara dia belajar? Dia nih orang nomor 1 waktu di Romawi. Dia bukan orang susah, bukan orang gak punya, orang pengangguran. Dia seorang rabi, seorang Farisi. Dia orang yang sangat educated, punya pendidikan lulusan dari Harvard saat ini misalnya. Yale University, Oxford University. Secara keuangan berlimpah, kaya sekali itu Rasul Paulus. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus di Damaskus, dia bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Tapi dia harus belajar untuk rasa cukup. Orang hidupnya berlimpahan, itu sudah bisa bayangkan. Iya kan? Kemarin Anes jalan-jalan tuh, harga teman kamu tuh berapa? 10M ya? Ini kan 10M tuh, harga paling cuma ada 160 kalau memang atau 66. Hah? Iya, cuma segitu di dunia. Nah ini Rasul Paulus nih punya kayak gituan banyak kali berjejer pada zamannya. Terus hidup harus turun ke bawah. Dia harus belajar. Dalam COVID-19 ini dengan perubahan banyak hal saudara harus beradaptasi. It took effort, dibutuhkan usaha. Rasa cukup adalah perilaku yang dipelajari, bukan simsalabim. Oh saya bisa content in everything, no. Anda harus belajar untuk menjadi cukup jika Anda ingin benar-benar menjalani kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Karena itu saya mengajarkan tempat ini apa yang Rasul Paulus ajarkan. Karena saudara mungkin hari ini duduk di penghujung tahun 2021, saudara berkata, I feel discontent, Pastor Ed, in so many ways. Saya merasa gak cukup di dalam banyak hal. Mungkin saudara ada salah satu orang yang ada duduk di tempat ini. Ini ada pelajaran yang istimewa. Saudara. Karena waktu orang yang gak rasa cukup, apa ya saudara? Fokusnya, mindnya saudara. Dia akan fokus kepada everything that is bad. Sehingga dia allow his mind, dia izinkan pemikirannya untuk fokus bukan kepada yang positif, tapi fokus kepada negatif. Listen carefully. Whenever you focus on the negative, then you will be attracted. Saudara akan terbawa, kesedot kepada hal-hal yang negatif pastinya. Dan orang yang gak rasa cukup, yang kedua adalah saudara akan fokus dengan segala sesuatu yang saudara tidak miliki dan apa yang saudara inginkan belum terwujudkan. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi, orang yang tidak rasa cukup dia akan fokus dengan segala sesuatu yang tidak dia miliki dan fokus dengan apa yang dia inginkan tapi tidak tercapai. Understand this. Makanya gampang mengeluh. Semua yang dilihat di dunia ini salah. Di Jakarta salah. Indonesia salah. Keluar negeri salah. Dia jalan-jalan ngelihat orang semua sana-sana. That's wrong, that's bad. Semua orang salah. Itu namanya spirit of condemnation. Saling menghakimi jelek. Yang bagus itu cuma saya. I'm the one that is always right. Yang lain semua salah. Mungkin hari ini saudara mau berubah. Puji Tuhan. Untuk bisa belajar untuk rasa cukup. Yang mau katakan amin. Masih 20% yang mau katakan amin. Oke. Walaupun tidak mudah. Paulus berkata, kamu bisa kok belajar. Asal ada kemauan. Pasti apa saudara? Bisa. Bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Dokter gigi lagi nasehatin nih. Kliennya lagi datang. Karena kliennya datang giginya udah penuh dengan karang gigi. Giginya udah kuning. Jadi habis dibersihin karang giginya. Terus kemudian dokter giginya berkata, nih kamu harus sikat gigi dengan benar seperti begini ya gitu. Karena cara sikat gigi tuh gak begini. Kalau saudara belum tahu tuh sikat gigi gak gini. Sikat gigi gini gusi saudara rusak. Sikat gigi itu satu-satu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Terus belum lagi di dalamnya, belakangnya. Terus kemudian pakai dental floss. Nah kalau di Amerika udah biasa ya, rutin.
Atau satu hal yang tidak aneh, tapi kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu biasa. Supaya di sela-sela antara gigi dan gigi itu, khususnya di bagian triangle di atasnya itu suka nyelip-nyelip makanannya sedikit. Dan itu suka membuat jadi bau tidak enak dan bisa membusuk dan bisa membuat gusi itu bengkak. Dikasih tahu seperti ini. Tujuannya baik dokternya. Ini namanya pasiennya suka ngeyel. Dia berkata, "Hey doc, an old dog cannot learn a new trick." Anjing udah tua, nggak usah diceramahin. Anjing udah tua udah nggak bisa belajar sesuatu yang baru. Dokternya bilang, pasti semua bisa. Kalau kamu tidak mau kehilangan gigi kamu. Ngerti saudara? Kalau kita mau untuk hidup lebih baik, saudara akan selalu belajar untuk bisa rasa cukup. Yang mau katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Ingat tadinya Rasul Paulus itu gak ada susah-susahnya. Gak ada susahnya, gak pernah. Aduh bingung ya, nanti makan gimana ya, bayar bill gimana. Gak pernah tuh. Tiba-tiba harus boom dari atas ke bawah. Dan di ayat 12 dikatakan, aku tahu, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Lompat ke bawahnya, baik, apa saudara, dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal, apa saudara, kekurangan, kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan. Dia telah belajar semuanya. Ibunya lagi masak buat anaknya. Hey honey, today I prepare you a special food made by mommy. What is that, mommy? It's a surprise. It's a broccoli with a cream cheese. Do you like it? Do you love it? Oh yes, mommy, I love it. Wah, mamanya udah senang GR karena anaknya seneng kan. Terus mamanya dengan bangga kasih ke anaknya. Okay, this is specially made by mommy for you, my dearest. Ditaruh, maminya nungguin dari depan. Kok gak dimakan-makan? 25, 10 menit, 15 menit. Terus maminya bilang, honey, why don't you eat the food that I specially made for you? You said that you love it. Kamu bilang kamu suka. Terus dia bilang, yes, mommy. I said I love it, but I don't love it that much that I want to eat. Dia bilang, ya saya bilang saya suka, tapi saya nggak bilang saya suka banget untuk saya sampai mau memakannya. Seringkali sama seperti itu. Sudah tahu? Tuhan kasih brokoli sesuatu mungkin buat orang yang sehat kayak saya suka. Tapi kalau saudara yang sehat, nggak sehat, mungkin males kalau makan brokoli yang nggak ada bumbunya. Mungkin Tuhan kasih itu yang gak enak di dalam kehidupan saudara. Karena sesulit apapun membuat anak Anda itu bisa makan, jauh lebih sulit lagi sebenarnya untuk membuat mereka makan dan bilang puas. Kalau cuma suruh makan aja saudara, kadang-kadang makan, iya bisa nih makan. Tapi puas gak? Bisa bersyukur gak? Belum tentu saudara. Dalam kehidupan juga sama seperti itu. Tuhan kasih nih brokoli buat saudara. Dan saudara gak suka itu. Padahal sebenarnya Tuhan kasih untuk memperbaiki karakter saudara, personalitas saudara. Tapi waktu saudara dikasih yang gak enak, saudara buang gini. I don't like it. Lord, no, I don't want it. Tuhan bilang, no. Honey, aku sengaja kasih ini. Karena ini adalah obat untuk membuat kamu bisa menjadi lebih baik. Dan saudara berkata, no, I don't want it. Dan Tuhan bilang, no. Mungkin hari ini saudara dikasih dalam plate kehidupan saudara, kesepian, loneliness. Saudara ada tumpukan makanan semua, tapi semua makanan yang ada, gak ada yang saudara suka. Pernah gak saudara?
Hidup saudara ada semuanya. Tapi orang-orang yang di sekitar saudara, tempat saudara bekerja, semua saudara gak suka. Apapun, saudara ke gereja, saudara gak suka sama pendetanya, saudara gak suka sama pelayan-pelayan Tuhannya. Saudara kemana saja saudara gak suka. Tapi Tuhan sengaja taruh di situ. Saudara itu mau singkirkan seperti tadi. Rasul Paulus kan pernah berkata di ayatnya, Tuhan cabut duri dalam dagingku. 3 kali loh. Sakit Tuhan, cabut. Tuhan bilang enggak. Artinya apa? You have to go through. Jalankan itu. Tapi kita gak mau jalankan. Marah langsung. Reaktif. Dan berharap di bawah kita ada anjing. Kenapa kalau kita gak suka makanan, kalau sudah dulu kan, kita kasih diam-diam nih, anjing yang makan. Terus kelihatannya piringnya udah kosong. Sayang gak ada anjing. Yang ada apa? You have to eat all yourself. Saudara harus makan. Mau enak gak enak, harus makan. Dalam kehidupan. Tapi bukan hanya sekedar makan untel-untelan aja. Tapi makan sambil bilang Tuhan terima kasih. Tadi waktu setelah ibadah pertama, saya sempat doain. Saya bilang, how's everything? Dia bilang, Pastor, puji Tuhan, kemoterapi yang sesi kedua udah selesai. Gimana? Ya masih ada cairan, tapi saya bersyukur semuanya. Terus dia baru bilang, persis yang Pastor Ed sampaikan itu, saya alami. Saya mau buang, tapi gak bisa. Tapi Tuhan kasih ini semua, kenapa? Saya tuh sombong. Terus saudaranya di samping, bener Pastor Ed. Ini dia orangnya sombong banget. Emang cantik sih. Cantik saudara. Udah umur 50-an lebih, udah mungkin udah 60-an. Tapi masih cantik, keren. Masih bener-bener very stylish banget. Very fashionable banget. Duit, uangnya gak ada serinya. Dia bilang, ya bener. Saya gak pernah mau tunduk sama suami saya. Saya tanduk suami saya terus. Cantik, merasa sukses, uang luar biasa. Tuhan izinkan semua itu. Sekarang dia bilang, Mas Red, saya bersyukur terus. Lewati semua ini proses di kemoterapi. Mau masih ada atau apapun saya tetap percaya. Saya bersyukur masih bisa hidup sampai hari ini. Wow, saya bilang. Berkali-kali saya bilang. Saya mau buang ini berkali-kali. Tuhan kasih balik lagi. Tuhan kasih balik lagi. Jika sudah mau menemukan rahasia ucapan syukur, kita harus belajar untuk puas dengan apapun yang ada di piringmu. Rasul Paulus berkata, rahasianya, saya tidak akan pernah membiarkan keadaan eksternal saya mempengaruhi sikap internal saya. Wow. Artinya apa yang ada di luar saudara, dan saya tidak akan pernah membiarkan apa yang terjadi pada saya merampas kebahagiaan saudara. Saudara, it's not easy. Setiap kali kita harus khotbah. Setiap kali kita harus melayani Tuhan. You have to be ready 100%. Kalau saudara cukup kritis, saudara akan bertanya gini. Pastor Ed, Pastor Liv, kalau setiap khotbah kayaknya wah luar biasa banget ya. Apa gak pernah ada hal-hal sesuatu di balik layar sehingga semuanya berjalan dengan baik? No. When you are on this stage, you are representing God. You are carrying God's message for God's people, all of you. Apapun permasalahan, pergumulan externally, tidak boleh merampas kebahagiaan dan sukacita yang ada di dalam hidup saudara. Sehingga kita bisa berkata, in all things, I rejoice all the time. Because God, you are so good. It's not because everything is good. But you are so good. Just because you are always good. Amen. Wow. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Wow. Dan sebelum itu, saya ada satu cerita yang luar biasa. Really touching my heart. Misionaris ini pergi ke Island of Tobacco. Itu
Tempatnya di South of America. Itu tempat-tempat orang yang kusta semua yang ada di sana. Satu pulau itu dikumpulkan karena itu bisa menular. Dan waktu misionaris itu datang khotbah, dia lihat semua orang-orang yang cacat kusta. Dan di akhir khotbahnya dia memberanikan diri dan berkata, apakah di antara kalian yang ada di sini mau request, mau bertanya apa saja tentang kehidupan, mungkin saya bisa membantu untuk menjawabnya. Dan ada satu wanita mengangkat tangan dan berkata, Pastor, can we all sing? Mau bisa nggak Pastor pimpin, karena Pastornya pintar nyanyi, memimpin untuk lagu ini, Count Our Blessings Every Day, yaitu menghitung setiap berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kaget pastornya karena waktu dia lihat yang mengangkat tangan, hidungnya setengah sudah nggak ada, telinganya sudah nggak ada, dan kalau dilihat jari-jari tangannya sudah tidak ada. Tapi dia mau bersyukur dan bernyanyi, Count God's blessings every day. Sedangkan saudara dan saya, kita masih punya banyak hal, tapi kita susah untuk bisa melihat yang baik, tapi kita selalu hanya lihat yang tidak kita miliki, yang belum kita dapati. In this Thanksgiving celebration, di poin yang ketiga yang terakhir, kita mau belajar merasa cukup karena Tuhan lebih dari cukup. Amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah Boris. Ketika saudara tidak lagi memiliki apa-apa dalam kehidupan saudara, dokter angkat tangan, keuangan saudara angkat tangan. But when you still have Jesus in your life, then you can still lift up your hand and say, God, you are so good. I give you thanks, I give you praise. Makanya kenapa tadi lagu saya, waktu lagu sebelum firman Tuhan, I just cry. Karena saya minta khusus lagu ini before I preach. Because when I sing this worship, all I need, beyond everything, I need God's presence. Ayat yang terakhir itu berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Saudara tahu ayat ini? Not something new, right? Dan kalau di dalam ayat ini saudara berkata, oh Pastor Ed, asik dong. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Segala perkara in all things. Woo! I can do all things. Wow, akhirnya saudara buat segala sesuatu yang aneh-aneh saudara. Kan I can do all things. No. Rasul Paulus gak bilang saudara untuk menjadi super hero, superman saudara. Karena bisa melakukan segala hal. Dan buat segala sesuatu yang chaos. Terus ya udah gak apa-apa kan. Tuhan bisa lakukan segala hal. I don't have to be afraid. Paulus gak pernah mengajarkan untuk saudara punya super power. Tapi Paulus mengajarkan untuk kita depend on the Lord. Untuk kita keluar daripada masalah yang kita hadapi. Ketika Anda memiliki Yesus, Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan. Dan Anda dapat melakukan semua hal, menanggung semua hal dengan rasa cukup dan ucapan syukur. Karena Anda memiliki Yesus. Mau ceritain terakhir? Amin. Mau? Mau gak diceritain terakhir? This will be a closing story. Tim Fenderson, true story. Seorang yang anak yang hebat. Kuliahnya scholarship, beasiswa. Lulus cum laude. Dapat penghargaan tertinggi. Akhirnya dia kerja di marketplace. Udah diminta sama perusahaan ini, perusahaan itu. And his career is just like skyrocket. Langsung on top of the mountain. Dan dia punya Profesor Brown sebagai mentornya. One day dia telepon Profesor Brown. Hey Prof, how are you? Hey Tim. Karena Tim adalah anak kesayangan profesornya juga. How's everything? I heard you doing so well. Hey Prof, I miss you. I miss you too, Tim. So how's everything? Things are not doing too well physically. Karena I'm having a flu
Oh, it's just a flu? No, it's kind of like flu yang cukup berat. Where are you now? I'm at the hospital. Nama hospitalnya apa tuh? I'm at the Grand Rapids Hospital. Kan ini true story, saya nggak boleh salah menyebut. Grand Rapids Hospital. Oh, you know what, Tim? I will be having conference just close to that hospital. And I would like to stop by and pray for you. Karena Profesor Brown, dia bukan hanya seorang profesor, tapi dia seorang gembala sidang juga. Oh, that's a good idea. I love it. Can't wait to see you, Prof. Ya setelah dia habis conference, dia datang ke hospital. Sampai dia datang, dia begitu terkejut. Ternyata murid kesayangannya Tim bukan kena flu, tapi leukemia di level yang sudah kritis. Fast forward lebih cepat lagi, 3 tahun kemudian, Tim telepon lagi profesornya. Hai Prof, how are you Prof? Suara udah berat. Hey Tim, glad to hear your voice again. How's the recovery process? Prof, if you can make it, can you please come? I want you to come and pray for me, Prof. Of course, Tim. I'll be there in any minutes. Profesor datang. Waktu dia datang, dia udah lihat ada 3 tim dokter spesialis duduk di ujung. Ibunya Tim duduk, nangis, bercucuran air mata. Profesor itu masuk ke ruangan. Lima, 3, 2. Dan buka pintu. Dan dia lihat murid kesayangannya, Tim. Kurus tinggal tulang dan kulit. Shivering, ada bantal di antara kaki. Hai bro, how are you? Profesor bilang, hi Tim. How are you Tim? Prof, thank you for coming. I'm glad seeing you again. Tim, is there anything you want to share? Mau cerita apa? Tim bilang, you know Prof, I learned something. Prof bilang, what do you learn? Dia bilang, I learned something that life, hidup itu tidak seperti YouTube. Profesor itu kaget. What Tim? Life is not like YouTube? Can you explain it to me? Bisa jelaskan kan? Dia bilang begini, Prof, when you watch YouTube, if you don't like it, you can fast forward. Kalau gak suka kita bisa cepetin. Kita bisa skip. But life is not like that. You have to go through. Kamu harus jalankan. Suka dan duka. But I learned something, Prof. That for me, because I have Jesus in my life. And Jesus is more than enough. Because Jesus is always in every frame of my life. Di atas, di bawah, sakit, sehat. There is always Jesus with me until my very last breath. Because for me, Jesus is more than enough. Amen. God bless you all.